Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam materi kesehatan. Apakah Anda pernah digigit tawon atau lebah? Mungkin juga anak Anda sedang bermain-main, tiba-tiba dia menangis kesakitan, teriak-teriak karena tangannya bengkak, tangannya merah. Kenapa? Ternyata dia habis digigit tawon, ya, atau lebah. Teman-teman sekalian, lebah atau tawon mungkin dalam bahasa kita kadang dianggap sama, ya. Tetapi kalau kita mau membedakan, dalam kesempatan kali ini kita bahas lebah itu maksudnya adalah lebah madu, kemudian tawon itu adalah tawon yang berwarna hitam seperti ini, ya, yaitu tawon Vespa, ya, dengan berbagai macam Vespa, namanya Vespa macam-macam. Nah, itulah jenis-jenis tawon yang sangat berbahaya, ya. Kalau lebah atau lebah madu itu biasanya akan membuat sarang di pohon-pohon, akan membuat sarang bahkan kadang juga di gua, di batu-batuan, dan itu menghasilkan madu. Yang madu itu dapat kita manfaatkan sebagai salah satu suplemen atau penambah makanan bergizi bagi kita, bagi manusia, bahkan bermanfaat untuk sebagai pengobatan yang itu merupakan bagian dari tibun nabawi atau pengobatan ala Nabi Muhammad SAW. Nah, seberapa bahayakah sengatan lebah? Teman-teman sekalian, kalau sengatan lebah atau tawon itu tidak begitu sebahaya daripada sengatan tawon yang ada di hutan atau yang sering membuat sarang di atap rumah, di bawah genting, sampai sarangnya 60 cm, bahkan kalau di hutan bisa sampai 2 meter besarnya, ya. Itu tawon yang besar yang dimaksud dengan tawon Vespa tersebut. Kalau tawon atau lebah madu ketika menggigit itu reaksinya akan bengkak, kemudian nyeri yang hebat, kemerahan. Dan bagi orang-orang tertentu dia hanya nyeri saja seperti biasa, tapi bagi orang yang alergi atau reaksi alerginya mungkin mudah atau terlalu sensitif, dia juga bisa mengalami nyeri sampai lebih hebat lagi, lebih nyeri lagi, karena sensasi nyeri itu memang sifatnya adalah subjektif dan masing-masing orang berbeda. Tetapi kalau jenis tawon yang dimaksud dengan tawon endas dalam istilah Jawanya itu memiliki bahaya yang atau racun yang lebih hebat, bahkan bisa mematikan, ya. Kejadian di tempat kita di Jawa Tengah atau mungkin juga di luar Jawa itu telah kita ketahui ada tawon yang menggigit manusia sampai meninggal dunia, ya, karena bisa atau racunnya, ya. Yang dimaksud itu adalah tawon ini, tawon jenis-jenis ini. Kenapa? Karena ketika dia menggigit, dia akan mengeluarkan racun. Ketika dia menyuntikkan sengatnya, lebah itu akan mengeluarkan racun yang berbahaya yang bisa membuat orang yang disengat tersebut mengalami keracunan dan terjadilah yang namanya shock anafilaktik, yaitu reaksi shock, penurunan kesadaran akibat dari reaksi alergi yang diakibatkan oleh racun yang dikeluarkan oleh tawon tersebut. Teman-teman sekalian, salah satu cara pencegahan agar kita tidak digigit langsung oleh tawon atau meminimalkan kita itu disengat serangga tawon tersebut, maka salah satunya adalah dengan kita berpakaian seperti ini, ya, menutup rapat baik kepala, muka, mungkin sampai sini barang, ya, tangan. Ketika kita pergi ke tempat-tempat yang berisiko, di situ banyak bersarang lebah atau tawon, misalnya ke hutan atau ke gua atau ke atap rumah, kita mau memperbaiki genting, kita naik lewat Ethernet, kemudian di sana kita seringkali melihat banyak sarang tawon. Nah, kalau kita menyentuh, mengusik sarang tersebut, ya, tanpa sengaja, mereka tawon-tawon ini akan marah, ya. Ini perlu saya sampaikan bahwa sifat tawon, khususnya tawon Vespa atau tawon das itu mudah marah, mudah emosi. Ketika dia terusik, dia akan menyerang, ya. Berbeda dengan lebah yang dia itu lebih lembut, lebih familiar lah. Kalau kita tidak begitu menyakiti dia, maka dia tidak akan menyerang kita. Tapi kalau tawon yang
yang tawon endas, maka akan lebih berbahaya, lebih agresif, sehingga kita harus hati-hati. Oleh karena itu, salah satu caranya mencegahnya dengan berpakaian seperti ini, merapatkan diri kita dengan pakaian yang rapat, ya. Teman-teman sekalian, apa gejala orang yang mengalami sengatan lebah tersebut? Yang pertama, dia akan bereaksi dengan racun tersebut, ya, dari kulitnya, dari tubuh yang disengat. Dia akan berwarna kemerahan, kemudian bengkak, kemudian nyeri yang hebat, ya. Kalau itu lebah biasa, lebah madu, maka dia tidak begitu besar lukanya. Tapi kalau lebah endas atau tawon endas, maka bisa berlubang. Dan lebah madu itu biasanya akan meninggalkan, ya. Salah satu ciri khas dari sengatan lebah madu itu akan meninggalkan sengatnya di sini, di tempat yang disengat. Tapi kalau tawon endas atau tawon-tawon lain, dia bisa menyengat berkali-kali, ya. Satu orang ke orang lain akan bergantian karena sengatnya, ya, alatnya yang untuk menyengat itu akan dia bawa terus. Dia hanya mengeluarkan racunnya, sehingga lebih berbahaya dan racunnya juga lebih berbahaya. Oleh karena itu kita harus lebih berhati-hati dari sengatan lebah tersebut. Sedangkan sengatan lebah madu terkadang juga bisa dijadikan sebagai salah satu teknik pengobatannya. Pada titik-titik akupunktur kadang ada yang menjadikan sengatan lebah ini sebagai gantinya jarum. Bahkan saya pernah membaca artikelnya Profesor Hemming bahwa sengatan lebah ini lebih efektif beberapa kali lipat daripada jarum akupunktur, karena efeknya sampai 3 hari. Dia akan berefek pada kulit yang disengat. Kalau akupunktur kan begitu dilepas, sudah efek nyerinya akan hilang beberapa saat. Tapi kalau sengatan lebah itu sampai 3 hari, ya, bahkan bisa lebih. Teman-teman sekalian, apa yang harus kita lakukan ketika seseorang disengat lebah? Apa yang harus kita lakukan untuk pertolongan pertamanya? Yang pertama, ketika dia dalam kondisi dia cuma nyeri, bengkak, kemerahan, maka yang dilakukan adalah yang pertama yaitu dengan cara membersihkan luka atau daerah yang disengat dengan menggunakan sabun. Dengan air biasa dibersihkan untuk menghilangkan racun-racun yang tersisa. Kemudian yang kedua bisa dengan dilakukan kompres dingin. Misalnya dengan kita mencelupkan kain yang bersih, kain kapas atau kain kasa, kemudian ditempelkan di daerah yang disengat. Ini gunanya salah satunya adalah untuk mengurangi nyeri. Kemudian yang ketiga, ketika ada luka, khususnya luka gigitan tawon yang berbahaya tadi, tawon endas misalnya, maka hendaknya kita sebaiknya ditutup. Kalau diperlukan, memang diperlukan ditutup dengan kain yang bersih atau kain kasa atau dengan plester, ya, yang bisa dibeli di warung, ditutup di situ. Salah satunya fungsinya untuk mencegah masuknya berbagai macam kotoran sehingga tidak terjadi infeksi pada luka tersebut. Nah, kalau terjadi nyeri yang luar biasa, maka bisa dengan minum obat mengurangi nyeri, misalnya dengan minum paracetamol, minum Bodrek atau obat nyeri yang lain, obat nyeri kepala, nyeri sakit gigi sama, ya, untuk mengurangi nyeri pada gigitan tawon juga bisa. Nah, teman-teman sekalian, kalau terjadi efek yang lain, misalnya alergi, gatal sampai di sini, maka bisa juga dioleskan dengan beberapa salep, misalnya salep hidrokortison. Ya. Bisa dibeli di apotek atau mungkin ada sisa dari bekas kita memakai salep tersebut, bisa dioleskan untuk mengurangi reaksi alerginya. Atau dengan salep lain lah, yang intinya adalah untuk mengurangi efek dari sifat alergi yang ada pada kulit kita. Nah, selanjutnya, kalau orang yang digigit tersebut mengalami kejadian yang lebih hebat lagi, misalnya terjadi shock anafilaktik, yaitu mendekati pingsan atau penurunan kesadaran, les-lesan, mual, pusing, kunang-kunang, ya, bahkan mungkin sampai sesak napas akibat keracunan, maka segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Dengan segera untuk mendapatkan pengobatan untuk mengatasi shock tersebut. Karena apa? Efeknya beberapa kasus memang cukup vital dan berbahaya ketika tidak ditangani dengan segera, ya. Karena racun dari tawon, ya, khususnya tawon yang selain tawon madu itu bisa sangat berbahaya, sehingga kita harus berhati-hati. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan. Bagaimana cara mengatasi gigitan tawon ataupun gigitan lebah. Ingat, lebah madu lebih ringan efeknya, tapi lebah liar, lebah tawon atau tapi tawon Vespa atau tawon endas istilah Jawanya itu racunnya lebih berbahaya, bisa menyengat berkali-kali dan sifat tawon tersebut lebih agresif. Sehingga kita harus berhati-hati, kita harus pandai mensiasati
agar kita tidak terkena gigitan tersebut, apalagi sampai banyak ya. Nah, kalau sudah banyak tawon dasta gigitnya beberapa tempat atau mungkin tawonnya banyak yang menyerang, maka ini perlu penanganan yang serius. Segera bawakan ke gawat darurat, ke rumah sakit untuk segera diberikan pertolongan untuk menghilangkan efek atau meminimalkan efek terjadinya shock anafilaktik atau bahkan akan berlanjut kepada risiko yang lebih besar yaitu kematian. Karena beberapa kasus memang seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Cendrawasih burung Irian, terima kasih, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.